Oke. Ya, dialog kita lanjutkan kembali masih bersama Rizal Ramli dan Ihsan Mojo. Bang Rizal, ini kalau kita bicara tadi Anda mengatakan harus banyak ada terobosan-terobosan. Nah, siapa yang mestinya dalam hal ini kita masih ada pemerintahan yang saat ini dan pemerintah yang akan datang. Siapa yang mestinya mengambil inisiatif itu? Ya, saya kira pemerintah SBY, Pak SBY itu teman lama saya, masih ada waktu berbuat sesuatu kok 3 bulan ini. Oke. Ya, kalau itu beliau lakukan, beliau negarawan, ya mungkin saya berkunjung ketemu sama dia. Tapi kalau enggak, ya kan sekedar hanya politisi, ninggalin bom waktu sama presiden yang akan datang. Kalau menurut hemat saya ambil dong. Anda melihat akan ada bom waktu dengan apa yang terjadi selama ini? Kalau dengan model kayak begini nih, apalagi istilah Pak Ihsan tadi, ini ekonomi Indonesia, Asia on the way down gitu loh. Lagi koreksi ke bawah. Jadi udah trennya memang koreksi ke bawah, ninggalin bom waktu, ya selamat deh gitu lah. Ya kan? Jadi tolonglah pemerintahnya akan datang dengan mengambil langkah yang masih bisa kok. Ya, yang akan datang ya? Iya dong. Oke. Tolong Presiden SBY, tolong pemerintahan yang akan datang dengan cara misalnya sikat mafia migas, yang gampang aja deh, ya kan? Potong itu anggaran yang bisa dilakukan dalam rentang waktu hampir 3 bulan bisa ini. gitu loh, ya kan? Kalau enggak kan ninggalin bom waktu buat yang akan datang. Seberapa parah nih kalau kita bicara bom waktu ini, seberapa parah sebetulnya ini Ya, bisa terjadi? istilahnya ini kan lampu kuning. Lampu kuning karena tadi terutama current account deficit, balance of payments deficit. Sementara ketutup dengan ekspektasi bahwa ada perubahan akan lebih baik, ya. Tapi ini kan cuma ekspektasi yang bisa-bisa overrated gitu loh, bisa-bisa inflated, ya kan. Begitu orang back nanti into reality 3 bulan lagi, oh cuma gini doang gitu loh. Balik kan di tengah suasana bahwa ini kita di Asia dalam proses koreksi ke bawah gitu loh. Tetapi kalau berani, ya pertama nih kondisi yang paling ideal nih, SBY lakukan sesuatu lah 3 bulan ini yang penting mengurangi beban yang akan datang. Yang akan datang berani berpikir terobosan, membongkar asumsi-asumsi yang nggak benar. Kalau udah dikaplingin, ternyata kaplingnya kosong, nggak dipakai apa-apa, ya ambil dulu gitu loh. Ya, banyak cara dah. Nah, kalau itu dilakukan, ya kan, kita malah lebih kuat keluar dari semi-crisis ini. Dan mungkin itu dilakukan juga. Sekarang kan ada rumah transisi itu. Mungkin sedang sedang mendownload permasalahan pemerintahan kita mungkin untuk bisa diselesaikan. Kalau saya lihat yang nongol di situ kebanyakan politisi. Ya kan? Kalau atur siapa ya atur siapa. Kalau Ihsan yang diundang ke sana kasih briefing, ya kita percaya mereka serius. Tapi kalau cuma para politisi, ya mohon maaf deh. Nah, Bang Ihsan, ini gimana sebetulnya, Pak? Ya, harapannya sebenarnya kan bola sebenarnya udah DPR nih, dan kita memang berharap bahwa ada semacam kesadaran bersama lah bahwa ada persoalan, ada istilahnya Bang Rizal tadi bom waktu. Kalau menurut saya lebih sering persoalan struktural. Jadi struktural nih bukan kayak di MK ini masif struktural. Jadi struktural dalam arti memang ini udah lama. Kita udah tahu dari tahun 2009 ini masalah. Ini kalau kita bicara soal kesadaran, kalau dari 560 anggota dewan tadi yang ada cuma 300 kan, saya agak khawatir juga nih kalau kita bicara soal saya yakin mereka juga udah bisa membaca ada masalah di sini, ada kesepakatan bersama bahwa ini harus dibenahi kalau kita ingin maju lah sama-sama lah, nggak mandang dulu pilpres milih siapa, partainya apa, tapi memang ini harus ada proyek pembenahan lah dalam Indonesia, dan kita tahu semuanya saya pikir udah seragam ngomong di mana-mana. Saya dengar siapapun dia, latar belakang pun apa, udah sadar bahwa yang namanya subsidi ini udah kegedean gini, udah besar sekali, udah luar biasa, bisa dipakai, ada alternatif lain, ada opportunity cost lain yang bisa dipakai untuk anggaran yang sebesar 400 triliun itu luar biasa, 25% dari APBN. Ini ada satu kesadaran bersama, tinggal bagaimana triggernya. Dan ini sebetulnya Bang Ihsan ini mengatakan bahwa subsidi yang terlalu besar ini juga sebetulnya menghambat proses yang lain pembangunan. Betul. Jadi ada uang itu kan bisa dipakai buat bikin jembatan, bikin rumah sakit, bikin airport, bikin jalan, lain-lain macam-macam yang mungkin lebih banyak manfaatnya, jelas lebih banyak manfaatnya buat ekonomi, buat orang per orang, buat publik Indonesia juga. Dan ini saya pikir PR kita bersama, bukan cuma pengambil keputusan, tapi juga aktivis, sosial media dan lain sebagainya buat menyuarakan ini ada yang nggak beres, masalah struktural, dan udah lama loh, kok nggak selesai-selesai. Oke, Bang Rizal terakhir. Ya, saya kira saya orang yang optimis. Masalah krisis itu menciptakan opportunity.
seperti Ihsan katakan ini dari 2009 kok. Ya, cuman sayang menteri-menteri ekonominya, sayang bukan Ihsan yang ngerti gitu loh. Saya bukan Bang Rizal juga ya? Enggak, kalau saya sih kita udah di luar sistem lah. Ya kan, menteri ekonominya orang yang nggak memahami makroekonomi, sibuk politik, jadi nggak betul-betul fokus untuk menangani kuartal defisit itu tadi. Kalau itu dilakukan, cukup waktu kok untuk membenahi ini. Tapi dalam konteks sekarang, saya minta Presiden SBY ambil inisiatif lah buat jadi negarawan. Masa ngajuin APBN business as usual, kasih dong rencana APBN yang 2015 yang waduh ada sesuatu nih yang signifikan, ini bukan business as usual gitu loh. Yang bikin orang wah bilang. Yang bikin orang wah, sehingga pemerintah yang akan datang juga waduh malu nih kalau gua nggak lakuin ini gitu loh. Iya kan? Jadi ada ruang untuk manuver. Baik. Dan pertumbuhan kita itu sebetulnya kalau dikatakan tadi kan 5-6% palingan gitu. 5,6 optimis. Saya menduga 5,5 lah. Itu optimis. Artinya memang tidak ada ruang lagi menurut Anda kalau dilakukan terobosan-terobosan masih bisa sampai berapa? Terobosannya bisa. Jadi yang paling gampang itu misalnya ya, kalau misalnya ada terobosan yang betul-betul luar biasa, diseparuhkan aja itu yang namanya subsidi BBM dari 400 jadi 200 triliun dipatok. Dibiarkan misalnya kalau misalnya subsidinya berkurang ya harga harus naikkan gitu. Kita nggak tetap ada subsidi, itu 200 triliun bisa dipakai buat macam-macam, bisa buat bangun jalan, jembatan, angka apapun yang kira-kira dampak stimulusnya tinggi buat pertumbuhan itu 0,1 sampai dengan 0,4% bisa gitu. Dengan angka 200 triliun itu. Artinya bisa sampai yang optimis berapa persen pertumbuhan kita? Saya menduga feeling saya 5,5 itu 5,5. Dengan catatan Cina ini nggak betul-betul turun ya. Saya optimis kalau ada terobosan, berani ngambil inisiatif bisa 7%. Bisa 7% ya? Saya kasih contoh lah, tahun 2000 bisnis airline rontok semua, penumpang drop dari setengahnya. Kita ambil inisiatif, kasih izin airline swasta, termasuk Lion Air. Ternyata semakin kompetitif, biaya per passenger, per kilometer, turun jadi setengahnya. Orang nggak pernah naik pesawat, jadi naik pesawat, penumpang double. Jadi jangan hanya ngomong APBN, itu ada policy. Nah kalau policy-nya ini kondusif terhadap bisnis, termasuk tadi di energi dan eksplorasi, ya kan? 7% itu bukan hal yang luar biasa. Dan itu yang menjadi kunci ya, terobosan tadi. Terobosan, bongkar APBN yang sekarang. SBY harus bantu. Bongkar lah, wariskan APBN yang ada terobosannya gitu. Oke, baik. Bang Rizal, terima kasih. Ajak Pak Ihsan untuk bikin itu tadi. Ya. Terima kasih banyak. Ya, pemirsa, demikian spesial report membedah RAPBN 2015. Terima kasih. Saya Rudian Danu. Sampai jumpa.